Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Gimana perasaannya hari ini? Luar biasa senang ya, puji Tuhan. Karena apa? Karena sebentar lagi dalam hitungan jam kita akan mengakhiri tahun 2020. Beri kemuliaan buat Allah kita dong. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang berada di mana saja, kita patut mengucap syukur. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 7 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita sama seperti Samuel. Berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Samuel tidak berkata, kekuatan sayalah yang menolong, senjata sayalah yang menolong, kekuatan bangsa Israel yang menolong setiap kita sampai hari ini. Tidak, tetapi Samuel mengatakan, Ebenezer, Tuhan Yesus, Tuhan Allah menolong sampai pada hari ini. Hendaklah setiap kita juga berkata demikian. Kalau kita bisa melewati semua hari yang ada di tahun 2020, itu semua karena Tuhan yang menolong. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, kekayaan kita, apapun itu, tetapi oleh karena Tuhan yang menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di mana saja, saya mengajak setiap kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita dengan menyanyikan lagu I am here because of your grace. Ku ada sebab anugerah. Karena memang demikian, kita ada sampai hari ini karena anugerahnya, karena grace-nya dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, I am here because of your grace. I am here because of your love. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace above. I am here because of your grace. Mari kita katakan thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I'm lifted. Forever I will stand.
Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Sungguh semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini ya Bapa. Kami sungguh mensyukuri Tuhan keberadaan kami yang begitu dikasihi, yang begitu dipelihara Tuhan dengan sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mengadakan ibadah syukur kepadamu ya Bapa, untuk memperingati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selama 1 tahun ini. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh jadi Tuhan, dan menyenangkan nama Tuhan, serta memberkati setiap kami yang ada di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sepanjang perjalanan kita di tahun 2020 banyak sekali lika-liku kehidupan kita. Ada banyak musim kehidupan yang boleh kita lewati. Namun satu hal yang pasti, ketika kita melewati semua musim kehidupan, ada satu pribadi yang senantiasa terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pribadi itu adalah Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya ada di dalam kehidupan kita, hadir, tapi dia juga hadir, tapi juga memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, musim-musim kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia untuk kebaikannya yang begitu sempurna, yang menyertai kita sampai hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku di mana saja, kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Kita naikkan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita katakan, Engkau ada bersamaku setiap musim hidup. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, bersamamu Bapa melewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perjalananku yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu sekali lagi. Kita angkat pujian ini, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Mari kita katakan, Engkau ada bersamaku setiap musim.
semua perkenananmu ya lakukan hatiku Engkau yang bermitra memberi pertolongan anugerahmu besar melimpah bagi anugerahmu besar melimpah anugerahmu besar melimpah bagi sekali lagi kita katakan anugerahmu besar melimpah anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2020 banyak sekali peristiwa yang melanda negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, kita akan mereview ulang apa saja yang akan terjadi, apa saja yang telah terjadi dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Dan semua itu akan diperagakan oleh adik-adik kita, saudara-saudara kita dari pemuda. Ada semacam kayak drama singkat yang akan dilakukan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran kan seperti apa? Mari kita saksikan drama singkat berikut ini. Anjay, selalu mantap lah. Gak jelas ngomongin apaan. Apaan sih? Siapa gak jelas ya? Shalom, Mama pulang nih. Papa. Ih, Mama ganggu aja lagi seru nonton Baru Mama film. tinggal 1 jam belanja, tapi Mama udah langsung kangen loh sama Papa. Respect. Papa lagi nonton apa? Ini lagi nonton stand up comedy, lumayan ramai. Ih, nggak rame-rame juga. Sini, remote TV milik Mama kalau Mama udah di rumah. Bentaran dah. Nah, mending nonton gosip aja, nonton gosip. Itu ada berita apaan ya? Ih, itu berita lumayan dah. Itu kayaknya berita-berita yang sebelumnya kita belum nonton deh. Itu yang viral 2020 ya, yang terjadi 2020. Oh, kayaknya. Ya udah kita nonton ini aja Pak, kayaknya seru ini. Nah, boleh. Oh iya, ini Mama bawain kue nih buat Papa, biar Papa lebih ini asik aja nontonnya. Mantap, boy. Kopi dong, kopi. Tapi sebelum dimakan mah, kayaknya bikin kopi deh. Nah, Biar nggak ceker. ya udah deh, Lumayan. nanti Mama bikinin. Oh ya, deh. Selamat pagi Indonesia, kembali lagi dengan saya Jonathan Sihak. Ke berita pertama. Di awal tahun ini, bangsa kita mengalami bencana alam banjir yang hebat. Mari kita saksikan rekaman liputannya. Baik, saat ini saya sedang berada langsung di daerah kejadian banjir yang terjadi pada awal tahun ini. Bisa dilihat bagaimana keadaan sekitar, dan saya akan mencoba mengunjungi satu orang untuk menanyakan bagaimana kondisi saat ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Yosep. Bapak Yosep, gimana Pak kalau boleh tahu tragedi banjir ini, Pak? Awal mulanya. Jadi awal mulanya terjadi banjir ini, Pak, terjadi sekitar pukul 11 malam. Itu terjadi sampai pagi, air setinggi 1 meter gitu, Pak, memenuhi rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk Kurang lebih sekitar 5 jam. sekitar 5 jam, Pak. Berarti untuk saat ini para penduduk yang terkena banjir itu dialokasikan kemana, Pak?
Untuk saat ini diungsikan ada di masjid-masjid terdekat Pak. Juga digunakan sekolah-sekolah juga digunakan untuk pengungsian sementara ini. Baik, terima kasih Pak. Menurut yang saya dengar ada terjadi korban jiwa Pak ya? Betul Apakah sekali itu benar? Pak. Kebetulan tetangga saya ada seorang ibu. Beliau kehilangan anaknya usia 5 tahun Pak. Baik. Dan saat ini memang petugas masih mencari keberadaan dari putrinya tersebut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana keadaan sekitar, dan ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada reporter. Itulah tadi pemirsa laporan dari reporter di lokasi. Kita sangat renyuh merasakan apa yang dirasakan oleh ibu tadi, di mana kehilangan anaknya, lalu 2 hari kemudian ditemukan selamat. Selanjutnya pemirsa, bulan Maret 2020, COVID-19 mulai mengancam negara Indonesia. Dalam kurun waktu 8 bulan, lebih dari 17.000 orang meninggal di Indonesia. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang COVID ini? Baik, bagaimana menurut Mas tentang COVID-19 yang sedang marah di bulan-bulan ini? Oke, lu pada denger gue ya. Corona tuh kagak ada. Konspirasi kaum atas itu, lu pada jangan mau dimakan kebohongan. Oke, jadi menurut Mas Corona adalah sebuah konspirasi. Betul. Baik. Corona itu konspirasi. Titik. Baik, terima kasih Mas. Jadi pendapat saya mengenai corona itu, saya percaya corona itu ada. Selama ini yang saya lakukan, menghindari kerumunan, tidak salam-salaman, berjabat tangan, bicara pun kita jaga jarak. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri juga, saya udah dengar banyak sih tentang corona. Makanya saya ya mulai mencoba untuk jaga jarak pastinya, terus jaga kesehatan dan selalu cuci tangan, dan jangan lupa selalu bawa hand sanitizer juga pastinya. Kalau mengenai corona sendiri sih saya percaya. Kenapa? Karena kemarin tetangga saya kebetulan ada yang meninggal. Kalau menurut saya sih yang harus dilakukan sekarang yaitu kita harus mengikuti perintah dari peraturan dari pemerintah, ikuti protokol yang ada. Udah sih, itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Pada berita selanjutnya, kita akan melihat liputan dari saudara Andri yang ada di lokasi demo. Baik, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian demo. Bisa melihat bagaimana terjadi kericuhan dan banyak sekali orasi-orasi yang disampaikan oleh setiap pihak, baik mahasiswa, baik teman-teman yang lain. Saya akan mewawancarai sedikit beberapa mahasiswa yang ikut atau beberapa orang yang ikut demo pada hari ini. Mas, permisi, boleh saya wawancara sebentar? Boleh Mas. Kalau boleh tahu, kalau ini bawa apa ya? Kok lagi demo bawa kertas? Iya Mas, saya demo juga sekalian ngerjain tugas Mas. Oh, Udah mepet tugasnya. Mas demo tapi ngerjain tugas ya? Betul. Oke. Baik. Oke Mas, kalau begitu lanjut ngerjain tugasnya dulu aja Mas, supaya bisa dikumpul dengan bagus deadline-nya Mas ya. Oke, makasih Mas. Oke, baik. Sekian reporter dari saya, liputan dari saya. Saat ini keadaan sungguh ramai, dan saya tidak mendengar suara dari studio. Saya kembalikan. Sekian. Pemirsa, pada berita selanjutnya kita akan menyaksikan tentang penurunan moral dan korupsi di Indonesia yang sangat menggentarkan hati kita bersama. Bagaimana pandangan masyarakat tentang ini? Ya, selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar Mas? Boleh. Saya mau sedikit wawancara nih, Iya. minta pandangan Mas. Uh-uh. Dengan Mas siapa dulu nih? Oh, saya dengan Mas Juan. Oh, Mas Juan. Ya, Mas Juan. Christian Hukman. Oh, Juan Kristianto. Oke. Mas Juan, Ya. menurut Mas nih, bagaimana Uh-huh. pandangan Mas tentang penurunan moral di generasi-generasi saat ini, Mas? Iya, penurunan moral ya di tahun-tahun ini atau di zaman ini. Menurut saya sih kayaknya udah levelnya udah level dewa kayaknya, udah parah banget gitu ya. Kalau Oh, zaman iya. dulu ya, tahun 90-an atau 80-an. Kayaknya kalau untuk zaman-zaman sekarang kayaknya udah parah banget ya. Karena ya seperti kita tahu kan, sekarang tuh udah zaman dimana teknologi maju. Jadi ya itu juga memberikan kontribusi yang besar gitu buat moral ini jadi hancur. Karena apa? Sekarang
anak-anak yang suka nonton porno atau mungkin judi atau apapun itu, oleh karena kemajuan teknologi itu ya mereka semakin mudah untuk mengakses dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Dan itu juga bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Walaupun misalnya orang tua mengawasi, tapi oleh karena kemajuan teknologi dan bisa diakses secara pribadi lewat HP, itu bisa menyebabkan mereka itu ya moralnya lebih parah gitu dibandingkan dengan kita-kita yang zaman dulu lah gitu kan. Ya menurut saya sih seperti itu sih, Mas. Oke. Makasih Mas untuk pandangannya. Iya. Sampai ketemu lagi Mas. Ya, oke. Ya, selamat siang Mbak. Oh, selamat siang Mas. Boleh minta waktunya sebentar Mbak? Waktu buat apa ya? Saya mau ngobrol-ngobrol wawancara Mbak. Oh iya, boleh. Ini dengan Mbak siapa ini ya? Saya Mbak Carmila. Oh, Mbak Carmila. Oh iya, Mbak Carmila. Kalau menurut Mbak Carmila itu korupsi di Indonesia gimana tuh Mbak? Aduh, Mas, saya ini juga sudah bingung. Boleh saya curhat sedikit kan? Monggo Mbak. Jadi korupsi ini ternyata betul-betul merusak sekali di negara kita ini ya. Saya sudah kerja lama, bertahun-tahun, tapi gaji sudah naik-naik. Belum lagi untuk mau cari kerja yang lebih baik, ternyata paling susah sekali. Sementara orang yang kaya sebagian itu, para pejabat itu, aduh, tambah kaya. Jadi minta tolong buat Bapak polisi, Bapak hakim, coba tolong urus dulu itu yang korupsi itu, para pencuri-pencuri itu, supaya orang bisa ditangkap, biar selesai inilah. Negara kita ini bisa makmur, bisa sejahtera, pendidikan, sosial, itu semuanya ekonomi berjalan rata begitu. Jadi supaya jangan ada yang terlalu lebih tinggi, ada yang terlalu rendah begitu, terus nggak diperhatikan sama yang lain. Nah, saya rasa itu saja kali. Ya, jadi yang korup-korup itu tolong ditangani dulu, hukum jelas-jelas dulu. Kalau tidak nanti kita yang orang-orang kecil ini kasihan sekali, dibuang begitu saja. Ya begitu saja lah Mas ya. Oke Mbak Carmila, matur nuwun. Oh iya, sama-sama. Oke ya. Terima kasih ya. Oke Mbak, oke. Dadah Mbak. Sekian berita pada hari ini. Saya Jonathan Sihab, pamit undur diri. Siapa sih yang ngetok, ganggu aja. Halo, Pak Yulio. Salam. Silakan masuk, Pak. Yuk. Oke. Ada siapa tuh Pak? Ini ada Pak Pendeta. Oh iya, suruh masuk dong Pak Pendeta. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya. Pak, Bu, kita pindah ke ruang tengah aja. Oh iya. Boleh Pak? Iya. Boleh ya. Silakan. Silakan duduk. Terima kasih ya. Enak ya, rumahnya nyaman sekali. Iya Bu, aduh biasa aja. Udah lama tinggal di sini? Enggak Bu, kita baru pindah sekitar 2 bulan yang lalu. Udah punya sendiri kan? Oh tentu lah Pak. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Tadi lagi ngapain? Tadi tuh lagi nonton yang itu ya, yang terjadi 2020, banyak kejadiannya. Iya, berita viral yang sebelumnya 2020. Banjir, korupsi, demo di mana-mana, ada macam-macam. Corona lagi ya. Iya. Aduh, nanti 2021 gimana ya? Mama jadi takut nih, Pak. Tenang Mah, ada apa? Maaf ya, kamu suka gitu. Aduh. Pak, Bu, silakan diminum. Minum, Bu. Makasih. Iya. Aduh, seger. Puji nama Tuhan ya. Ya, jadi begini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun 2021. Kita nggak tahu akan hari esok. Yang kita tahu adalah hari ini.
Puji nama Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi tahun yang baru? Sekali lagi, tidak perlu khawatir. Karena apa? Ku tahu akan hari esok karena Dia yang pegang. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan yakin bahwa hari esok Tuhan yang pegang? Saya mengajak kita merenungkan Mazmur 23. Di dalam Mazmur ini, Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan dia menyaksikan keberadaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Maka bait yang pertama sampai yang ketiga, maka takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudaraku, Allah adalah sumber kebutuhan kita secara utuh, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Jadi Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ada hubungan pribadi, ada ketergantungan. Saudara-saudaraku, domba itu begitu lemah. Kalau dia dibiarkan saja, tidak dibimbing oleh gembala, dia tidak akan bisa kembali ke kandang. Ya, tidak seperti kucing ataupun binatang yang lain, saudara-saudara. Jadi jujur, saudara dan saya mudah tersesat. Ya, ternyata terhilang bukan hanya anak bungsu. Ya, anak sulung pun terhilang di rumah Bapa. Saudara-saudara, bisa aja kita melayani Tuhan, tapi kita terhilang di gereja. Ya, kita melayani, namun kita tersesat di dalam gereja. Kita bukan melayani Tuhan, bisa aja ada agenda tersembunyi, bisa aja kita melayani diri kita sendiri. Maka bait yang keempat itu dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bagaimana kita bisa berkata bahwa gada dan tongkatnya itu menghibur, ya, menjadi penghiburan bagi kita? Hanya bila kita berjalan dengan Tuhan, kita akan alami gada dan tongkatnya. Dalam pengalaman saya bersamanya, dalam lembah kekelaman, sekalipun Allah itu baik, gada itu melambangkan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Tongkat itu berbicara tentang pimpinan yang nyata dalam kehidupan. Selalu ada jalan keluar di lembah kekelaman sekalipun. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bait yang kelima dan keenam dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudaraku, bait yang kelima dan keenam ini bukan menjadi pengalaman semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan itu akan mengalami bait yang kelima dan keenam. Engkau menyediakan hidangan bukan di restoran, bukan dalam keamanan atau kenyamanan, tetapi di depan lawanku. Nah, saudara-saudara, apa sih yang menjadi musuh saudara pada hari ini? Tentu saja musuh kita bukan darah dan daging, tetapi iblis dengan kuasanya yang begitu luar biasa. Nah, saat ini kita punya musuh bersama di seluruh dunia. Ada varian baru nih dari virus COVID-19 yang lebih ganas dan lebih mematikan, yang muncul di Inggris dan sekarang sudah mulai menyebar. Nggak tahu, mungkin sampai di negara kita. Saudara-saudaraku, Daud yang menjadikan Allah sebagai gembalanya, Daud menyaksikan yang dialami bersama Tuhan. Ada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Diurapi itu artinya dipisahkan untuk tujuan khusus, ya. Jadi saudara-saudara, puji nama Tuhan, agama kita boleh pilih, tetapi menjadi anak Allah itu adalah anugerah Allah. Allah yang mengurapi kita, Allah yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Saudara-saudaraku, Daud memiliki kelemahan, tetapi Daud menjadikan Allah sebagai gembala. Saudara-saudara, pola pikirnya diubah. Daud selalu positif. Daud merasakan keberadaan Allah.
bahwa Allah itu besar. Allah nggak perlu dibela, justru Allah lah yang membela umatnya, yang membela anak-anaknya. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara-saudara, banyak orang yang takut akan hari esok. Ya memang kalau yang lalu ya sudah berlalu. Hari ini ya kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, kita nggak takut, saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan nanti? Puji nama Tuhan. Ya, selama kita menjadikan Tuhan Yesus adalah gembala, seberapa buruk keadaan kita kemarin atau hari ini, bersamanya ku tahu hari esok, karena Tuhan yang pegang hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akhiri tahun 2020 dengan bersyukur. Ebenezer, sampai disinilah Tuhan menolong kita. Dan kita akan memasuki tahun 2021. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan, ada hari esok yang lebih baik. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya, Bapak dan Ibu Yulio, sekali lagi jangan takut, jangan khawatir. Ku tahu akan hari esok karena Dia yang pegang. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, jadi begitu Mama jangan bersandar kepada Papa, tapi bersandarlah kepada Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan ya. Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami jadikan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Biarlah kami menjadi domba-domba Tuhan yang selalu mendengarkan dan mengikut gembala. Ya Tuhan, terima kasih, Kau berkati keluarga Yulio, demikian Kau berkati jemaat-Mu semua. Ya Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, Immanuel, Allah selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita telah melihat ya bagaimana perjalanan sepanjang tahun 2020. Ada banyak sekali peristiwa kejadian-kejadian yang tidak kita bisa bayangkan, pikirkan, namun itu terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh ada banyak hal yang membuat kita nggak ngerti kenapa ini terjadi, kenapa ini harus ada, kenapa harus begini dan sebagainya. Tapi satu yang pasti, apa yang diizinkan Tuhan terjadi sepanjang tahun ini pasti adalah untuk kebaikannya, untuk kemuliaannya, dan pastilah juga untuk kebaikan kita sebagai umat Tuhan. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang ada dimanapun, untuk meresponi bagian ini dengan menyanyikan lagu Sering Ku Tak Mengerti Jalan-Jalan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi kita katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Mari kita nyanyikan lagu sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Belanda yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi kita katakan, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 kita sudah lewati, dan saya yakin percaya semua juga pasti mempunyai pengalaman masing-masing terhadap tahun 2020 yang sudah kita lewati. Tahun 2021 kita akan masuki, dan tahun 2021 menjadi misteri bagi kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah kita menjadi takut, janganlah kita menjadi tawar hati. Oleh karena apa? Tahun 2021, tahun yang akan datang, yang akan kita jalani, itu adalah tahun di mana Tuhan tetap memegang kendali. Janganlah kita menjadi khawatir Bapak Ibu, tetap kita semangat oleh karena Tuhan memegang tahun 2021. Kita akan terus disertai Tuhan dalam memasuki dan menjalani tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saya ingin Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, tetap optimis bahwa tahun 2021 adalah tahun berkat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Maka dari itu, mari kita akhiri ibadah tutup tahun ini dengan menyanyikan satu lagu yang berkata, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya namanya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita sebagai pernyataan iman kita. Surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, oh tiada ku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka banyak hal tak banyak hal lagu pahami saat masa menjelang, tapi kan minggu ini tangan Tuhan
lagi dari Allah. Tak kenal Tuhan Yesus. Sungguh suatu hal di mana kita dapat bersyukur bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudariku bahwa kita dapat akan melewati 2020 semuanya semata-mata karena penyertaan Tuhan yang kekal terjadi dalam kehidupan kita. Yesus berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji yang kita pegang untuk menuju kepada hari esok walaupun sekalipun memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Segala sesuatunya ke depan adalah misteri bagi kita. Tetapi percayalah, kita memiliki Allah yang sama yang tidak pernah berubah. Dari kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, Yesus adalah Tuhan kita yang Immanuel, menyertai kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, berjalanlah di dalam keyakinan, milikilah pengharapan, tetaplah semangat, mengucap syukurlah dalam segala hal, maka kita akan melihat bahwa kita akan memasuki 2021 sekalipun dengan segala tantangan-tantangannya. Tetapi Dia menyertai kita dan Dia memberkati kita. Oleh karena itu, terimalah berkat yang daripada Tuhan menyertai tiap langkah juang Bapak Ibu Saudara, Saudari ke depan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Praise God from whom all blessings flow.
bersandar kepada Bapa. Jadi, tapi bersandarlah kepada Bapa. Gitu kan? Apa ya di surga? Oh, jadi begitu, Mas. Mama nggak boleh bersandar kepada Papa, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Bapa yang di surga. Jangan bilang Bapak, Tuhan yang Bapak. Maha Kuasa. Oh, iya. Itu